Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Halo, shalom anak muda dimanapun kalian berada saat ini. Senang sekali kita bertiga bisa kembali menjumpai. Saya Yabes, Saya Agel. Saya Arli. Puji Tuhan, sehat semua guys. Puji Tuhan. Dan waktunya untuk kita sama-sama, yuk siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan tubuh, jiwa dan roh yang terbaik, ya kan? Siapin tempat untuk kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Sore hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Yuk sebelum kita sama-sama muji nyembah Tuhan, kita mau satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kami boleh sama-sama datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, untuk kami boleh sama-sama naikkan syukur lewat doa, pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Bapak, sucikan, kuduskan kami dan layakkan kami untuk kami boleh datang menghampiri tahta suci-Mu yang kudus. Kami boleh bawa korban syukur penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, yang terbaik kami memberikan buat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, boleh yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan sama-sama angkat pujian. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi.
selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. One more time. Na 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 na. Haleluya. Siapkan hatimu lebih lagi, kita sama-sama datang sembah Tuhan. Oh, bawa kami Tuhan masuk lebih dalam ke hadirat-Mu. Oh, kuduskan kami, layakan kami. Haleluya. Kau mulia, ajaib segala perbuatan-Mu. Yesusku, Kau ku sembah. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Segenap hatimu katakan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
Youtrich, puji Tuhan kalau sore hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online Youth. Aku berharap bahwa setiap kita, baik dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan yang sehat, baik, dan tetap luar biasa. Yuk teman-teman, aku mau ajak buat setiap kita sebelum kita dengerin firman Tuhan sore hari ini, kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini, kalau kami boleh beribadah sekalipun via online. Tuhan memberkati setiap kami pengen dengar apa yang jadi isi hatinya Tuhan, kami pengen dengar apa yang Tuhan mau bicarakan lewat firman Tuhan sore hari ini. Bicara buat setiap kami mau persiapkan hati, pikiran, dan telinga kami, supaya firman yang disampaikan boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami, boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang menguatkan kami hari-hari ini, firman-Mu yang terus membangkitkan semangat kami, dan firman-Mu yang terus membawa kami kepada kegairahan melayani Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita karena Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Youtrich, hari ini aku mau bawa satu tema mengenai membangun keintiman dengan Tuhan. Aku percaya mungkin topik ini seringkali kita dengar di mana-mana gitu ya, baik di ibadah raya, ibadah youth, maupun dimanapun setiap kali kita beribadah. Tapi biar sore hari ini ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang Tuhan ingetin buat setiap kita belajar sore hari ini. Aku percaya bahwa membangun keintiman dengan Tuhan bukan pada waktu kita sedang senang, kita sedang ngalamin banyak berkat, kita sedang ngalamin sukacita yang melimpah, ataupun keadaan yang sebaliknya. Waktu mungkin kita lagi ngalamin kondisi yang sulit, waktu mungkin kita ngalamin keadaan yang lagi bermasalah dalam kehidupan kita. Seharusnya membangun keintiman dengan Tuhan adalah setiap hari, setiap waktu, dan dalam kondisi apapun hari-hari ini. Tapi biar kita belajar sore ini bagaimana caranya supaya kita tetap membangun keintiman dengan Tuhan setiap waktu dan setiap hari. Aku mau bagiin ada 3 tingkatan keintiman yang mungkin tanpa kita sadar kita bisa cek atau kita bisa cross check dalam diri kita. Tingkat pertama itu keintiman yang reaktif. Keintiman yang reaktif ini dibangun karena kita memiliki masalah atau persoalan hidup yang datang dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu tingkatan ini, pada waktu keintiman yang kita bangun dengan Tuhan, itu karena berdasarkan kita punya masalah. Jadi waktu kita datang sama Tuhan, itu karena kita sedang ngalamin permasalahan hidup, kita ngalamin persoalan hidup. Sehingga waktu ini datang, secara otomatis kita bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita bisa langsung cari Tuhan, kita bisa langsung doa, kita bisa langsung berseru sama Tuhan. Keintiman tingkat reaktif ini itu karena dipengaruhi kondisi yang dari luar masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, mungkin buat setiap kita pernah ngalamin kondisi atau di tingkatan ini. Keintiman tingkat jenis yang kedua itu adalah keintiman aktif. Keintiman tingkat ini itu dibangun karena adanya kebiasaan yang baru, kebiasaan yang baik. Yakini dibangun karena memiliki kedisiplinan hidup, kedisiplinan rohani. Sehingga kita punya waktu-waktu khusus untuk kita datang sama Tuhan. Kita punya waktu-waktu tertentu, kita sudah menetapkan quality time waktu kita datang kepada Tuhan. Mungkin itu ada yang suka pagi hari, mungkin juga siang hari, ataupun malam hari. Ini tingkat keintiman yang kedua. Tingkat keintiman yang selanjutnya itu adalah keintiman otomatis. Keintiman otomatis ini dibangun bukan berdasarkan waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu khusus yang telah kita buat, teman-teman. Tapi keintiman tingkat ini dibangun karena kita senantiasa
melibatkan Tuhan dalam segala hal. Jadi nggak lagi diatur dalam satu waktu, nggak lagi diatur waktu kita sedang di mana, waktu kita sedang lagi apa, tapi senantiasa kita bisa connect sama Tuhan. Nah, yang kita mau itu adalah kita mencapai tingkat keintiman yang otomatis, di mana kita senantiasa bisa melibatkan Tuhan dalam segala hal. Entah kita mungkin lagi pergi, entah mungkin kita lagi belajar, entah mungkin kita lagi mau memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita senantiasa melibatkan Tuhan. Bahkan di dalam waktu-waktu perjalanan kita, waktu kita mau pergi, waktu kita mau melakukan sesuatu, kita senantiasa melibatkan Tuhan. Yang perlu kita sadari hari ini dan yang perlu kita jawab, ada di tingkat manakah keintiman kita hari-hari ini? Atau ada di tingkat reaktif, ada di tingkat aktif, atau kita sudah mencapai keintiman yang otomatis? Yuk teman-teman, silahkan jawab. Teman-teman boleh sambil renung, biar setiap kita belajar untuk kita boleh naik level. Mungkin kalau ada yang hari-hari ini ada di dalam tingkat keintiman yang reaktif, yuk berpindah ke tingkat keintiman yang aktif. Atau mungkin teman-teman yang sudah bagus di dalam tingkat keintiman aktif ini, mari berpindah kepada tingkat keintiman yang otomatis. Supaya setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada, kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa sih sebagai anak-anak Tuhan kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Yang pertama, supaya kita dapat kekuatan yang baru, teman-teman. Aku mau bagiin di dalam ayatnya, di dalam firman Tuhan Yesaya 40 ayatnya yang ke-31 bilang demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Waktu kita membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, otomatis kita dapat kekuatan yang baru setiap hari dari Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus membangun keintiman dengan Tuhan? Supaya setiap hari Tuhan mempertajam pendengaran kita. Membuat supaya kita bisa peka dengar suara Tuhan. Di dalam Yesaya 50 ayatnya yang ke-4b bicara demikian. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Aku percaya setiap kita, baik yang sedang beribadah online sore hari ini, kita pengen supaya Tuhan terus mempertajam pendengaran kita setiap hari. Amin. Yang ketiga yaitu supaya hidup kita tetap berbuah, teman-teman. Mari buka di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa penting membangun hubungan dengan Tuhan? Karena supaya kita bisa menghasilkan buah, teman-teman. Firman Tuhan di ayat ini udah jelas banget. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan, dia tetap ada di dalam Tuhan, maka dia akan bisa berbuah. Tapi barang siapa yang tidak di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, maka dia nggak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Maka dia nggak bisa berbuah dengan lebat. Yang keempat, kenapa kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan? Supaya apapun yang kita minta kepada Tuhan, apapun yang kita doakan kepada Tuhan, itu Tuhan berikan kepada kita. Yohanes 15 ayat 7, firman-Nya demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Siapa yang mau bahwa waktu kita minta sama Tuhan,
Tuhan kasih buat setiap kita sore hari ini. Amin. Nah, yang terakhir, kenapa kita harus perlu bangun keintiman dengan Tuhan? Supaya Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada setiap kita. Mazmur 25 ayat 14. Aku percaya bahwa setiap kita pasti punya janji-janji yang luar biasa. Dan biarlah janji itu dikasih tahu, diberitahukan kepada kita. Dan kita bisa tahu janji Tuhan dalam kehidupan kita itu apa. Permasalahannya dalam kehidupan kita terlalu fokus, sulit sekali membangun hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan secara konsisten. Mari ubah paradigma tersebut menjadi seperti demikian. Membangun keintiman dengan Tuhan bukan hal yang instan, memang betul. Tapi perlu dimulai sejak saat sekarang. Membangun keintiman dengan Tuhan bukan hal yang mudah. Tapi bukan berarti sulit untuk dilakukan. Membangun keintiman dengan Tuhan bukan tanpa modal. Tapi kita perlu untuk bayar harga. Amin. Karena itu, apa yang kita perlukan untuk kita tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya tingkat keintiman kita bisa mencapai kepada keintiman yang otomatis. Yang pertama kita harus punya kasih, teman-teman. Markus 12 ayat 30 berbicara demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wow. Siapa di tempat ini yang mau melakukan demikian? Amin. Aku percaya waktu kita mau berusaha mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita dan kekuatan kita, aku percaya Tuhan pun akan memberikan apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Kenapa kasih menjadi hal yang menjadi prioritas utama? Karena hakikat Tuhan itu sendiri yang adalah kasih, teman-teman. Bahkan Dia telah lebih dahulu mengasihi setiap kita. Aku percaya bahwa waktu seseorang membangun sebuah hubungan dengan orang lain, dengan orang yang dikasihinya, pasti perlu kasih, pasti perlu cinta. Maka dia mau melakukan segala sesuatu dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya ataupun kekuatannya. Sama seperti yang kita lakukan juga buat Tuhan. Karena ada kasih, kita mau melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Karena ada kasih, maka kita bisa melakukan hal yang mungkin di luar pemikiran kita. Hari-hari ini aku diingetin juga mengenai kasih. Mari cross check sama-sama di dalam ayat ini. Wahyu 2 ayat yang keempat bicara demikian. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Teman-teman, apakah di masa pandemi ini kita masih punya kasih yang mula-mula itu buat Tuhan? Apakah karena keterbatasan kita? Apakah karena keterbatasan kita waktu kita ibadah secara online, apakah kita jadi kehilangan kasih mula-mula itu? Apakah kita udah gak bisa ngerasain lagi hadiratnya Tuhan? Apakah kita udah gak ngerasain lagi hubungan yang dekat sama Tuhan? Apakah karena ibadah online, yang sekarang serba online, kita jadi kehilangan kasih kita sama Tuhan? Mari renungin sama-sama. Kalau kita ada di posisi yang seperti ini, kita mulai kehilangan kasih mula-mula kita. Yuk teman-teman,
Jangan batasi keadaan ini, jangan batasi situasi ini sehingga kita jadi kehilangan kasih mula-mulanya Tuhan. Tapi terus kita bangun, kita mau terus bangun di dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang diperlukan waktu kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Yang kedua itu komitmen, teman-teman. Komitmen itu bicara tentang janji kita, promise kita sama Tuhan. Benar gak sih kita memprioritaskan Tuhan jadi orang yang terutama dalam kehidupan kita? Waktu kita bangun tidur atau waktu dalam kondisi apapun, kita senantiasa mau sepakat melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Gak hanya dalam keadaan yang sulit, tapi dalam kondisi mungkin yang senang, diberkati, atau apapun itu, kita senantiasa komit, kita senantiasa sepakat untuk melibatkan Tuhan jadi yang pertama dalam kehidupan kita. Ketiga, apa yang diperlukan saat kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Yang ketiga itu adalah bicara mengenai waktu, teman-teman. Waktu 24 jam yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Apakah kita bisa manage dengan baik? Orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang bisa memanage waktu dengan baik. Dan hari-hari ini bukan berarti kita sedang WFH, kita dirumahkan, mungkin kita sekolah dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita beribadah dari rumah. Kita menyanyikan waktu yang ada itu, kita jadi gak memperhitungkan waktu-waktu yang ada, dan kita gak bisa ngatur waktu itu dengan baik. Yang ada malah kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang dari Tuhan. Tapi biarlah waktu yang ada, kita punya waktu khusus, kita punya quality time sama Tuhan. Dan yang keempat itu mengenai kita perlu punya yang namanya ketekunan. Kita benar ada di masa sulit, kita benar ada di masa yang gak nyaman, tapi biar ketekunan kita sama Tuhan tetap nomor satu. Ketekunan itu yang membawa kita kepada pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini aku mau bagiin 4 hal yang tadi. Mari lihat sama-sama. Apakah hari-hari ini kita masih punya kasih yang mula-mula itu dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah kita masih ingat komitmen kita waktu pertama-tama kita datang sama Tuhan, kita janji sama Tuhan buat kita bisa naik level di tahun ini, kita bisa ada di dimensi yang baru ini, untuk kita memperbaiki hubungan kita sama Tuhan. Apakah kita masih ingat komitmen itu? Dan yang ketiga, apakah kita masih punya waktu khusus buat Tuhan? Seharusnya dengan adanya WFH, ibadah online, ataupun sekolah online, seharusnya waktu kita sama Tuhan jadi lebih banyak. Quality time kita sama Tuhan jadi lebih banyak. Dan yang keempat, biarlah dari semua hal yang kita lakukan, kita makin terus tekun, kita makin giat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kita jadi pribadi orang yang terus up, orang yang terus naik dan bukan turun. Aku percaya sore hari ini setiap kita diberkati sama firman Tuhan, dan biarlah setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang terus membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada. Keintiman kita mau ada di tingkat yang otomatis. Kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala hal kehidupan kita. Mari teman-teman, aku mau ajak kita tutup di dalam doa sore hari ini. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami kembali sore hari ini, untuk kami terus membangun keintiman kami di dalam Tuhan, untuk kami gak pernah jauh dari hubungan kami sama Tuhan. Tapi biar Tuhan sore hari ini diingatin buat setiap kami, untuk kami terus punya kasih, untuk kami boleh terus membawa
iman kami, kasih kami, juga waktu kami, komitmen kami, juga ketekunan kami kepada Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan, keintiman kami bukan berdasarkan karena kami ada masalah, bukan juga karena kami stuck di waktu yang khusus bersama Tuhan, tapi biar setiap hari, anytime Tuhan, kami mau melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih buat sore hari ini, kalau firman-Mu yang boleh merimain setiap kami, menguatkan setiap kami, membangkitkan setiap kami untuk kami gak jenuh bangun keintiman kami di dalam Engkau ya Tuhan, sebab kekuatan kami berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu sore hari ini yang mendengar firman-Mu. Berkati mereka biar apa yang mereka dengar terus senantiasa mereka lakukan, dan mereka boleh menuai banyak jiwa-jiwa buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terus senantiasa cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, biar masa-masa ini menjadi masa-masa di mana Tuhan boleh melihat kesungguhan hati anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh datang, yang sungguh-sungguh pengen rindu, yang pengen ketemu sama Tuhan. Mari Tuhan lihat itu, dan mereka biar keluar jadi anak-anak Tuhan yang menang Tuhan di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, ucap syukur buat hari ini. Berkati setiap tim youth yang ada, berkati gereja-Mu biar semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat perkenanan-Mu. Siang sore hari ini kami boleh melangsungkan ibadah Youth Reach kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah, kami masih berdoa, kami masih bisa memuji menyembah Tuhan Bapa. Semuanya ya Tuhan untuk menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini kami mau berdoa untuk pembicara Bapa yang udah sharing siang sore hari ini mengenai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati secara berlimpah-limpah, memberkati segala pelayanannya, kesehatannya Bapa, dan perbuatan tangannya selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, tak lupa kami mau berdoa ya Bapa untuk pemimpin rohani kami. Kami mau berdoa buat Opa Niko dan Oma Hermin. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Pak Totong. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Rempoa 1H Tuhan, Bapak Roni Pujianto, gembalanya, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemimpin rohani kami, Bapak Pakai, ya Bapak pemimpin rohani kami. Tuhan, Engkau berikan urapan yang baru setiap hari, Bapak. Engkau berikan kesehatan, Bapak. Kekuatan, Bapak. Tuhan, jadikanlah pemimpin rohani kami, Bapak, lebih dahsyat, Tuhan. Untuk menyebarluaskan makna dari Pentakosta ketiga, ya Bapak. Di mana hujan pertobatan akan turun, Bapak. Di dalam nama Yesus, khususnya di Indonesia, ya Bapak. Hingga ke bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa turut menyertai Indonesia ya Bapa. Aman Tuhan di dalam nama Yesus. Aman dari resesi global Bapa. Di dalam nama Yesus hari-hari ini ya Bapa, pandemi COVID-19 Bapa. Sangat Tuhan menghambat aktivitas banyak orang ya Bapa. Menghambat pekerjaan, studi dan segala macamnya ya Bapa. Dalam nama Yesus Bapa. Aman Bapak Indonesia dalam naungan Tuhan. Kami menyatakan Tuhan Indonesia boleh dalam kuat kuasa roh-Mu Bapak. Kuat kuasa kasih dan tangan-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak berkati Indonesia secara keseluruhan Bapak. Dari Sabang hingga Merauke Bapak, tanahnya, pulaunya, udaranya Tuhan, pemerintahannya, presiden, wakil presiden, pemerintah dan para menteri dan jajarannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau boleh ya Tuhan urapi Bapak, perbaharui Tuhan, berikan roh-roh kebijaksanaan Bapak dan roh-roh ya Tuhan untuk terus berperilaku jujur dan adil Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak buat kegerakan anak muda generasi Yeremia Tuhan. Bapak, Engkau urapi dengan dahsyat Bapak anak-anak muda-Mu Bapak. Biarlah kami anak-anak muda-Mu ya Tuhan menjadi kegerakan yang besar Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain, membawa dampak Bapak.
lewat passion kami Tuhan, lewat perkara kami Tuhan, lewat apapun yang kami boleh buat Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah banyak Tuhan anak-anak muda boleh bertobat ya Tuhan. Boleh Tuhan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh memulihkan hati-hati yang hancur Tuhan. Engkau turut ya Bapa bekerja dalam sesuatu Bapa. Anak muda pada zaman now ini Tuhan. Bapa, Engkau boleh putuskan Tuhan rantai ikatan dari narkoba Tuhan. Engkau turut menghilangkan ya Bapa sesuatu yang buruk Tuhan dari anak muda ya Bapa. Kenakalan remaja, pergaulan bebas Tuhan. Di dalam nama Yesus patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tak lupa ya Tuhan berdoa ya Bapa buat bangsa-bangsa ya Bapa. Biarlah ya Tuhan banyak Tuhan orang-orang boleh bertobat Tuhan. Banyak orang-orang boleh menerima Engkau dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan kami mau menyatakan Tuhan, Engkau sanggup melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi enggak mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau keren, Engkau kece ya Bapa. Kekeceanmu mengalahkan dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Memberkati pelayanan kami di GBI Rempoa, pengerja-pengerjanya, dan seluruh Tuhan jemaat Youth Reach di GBI Rempoa 1H. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini rasa syukur kami, ini harapan kami Tuhan. Kami tabiskan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.